3. Tetapi dengan adanya Undang-Undang 11, Undang-Undang Cipta Kerja, kita memberikan pilihan bahwa untuk mendirikan LPH cukup dengan sertifikat pelatihan bagi auditor halalnya. Nanti kalau untuk mau sertifikat kompetensi itu dibolehkan, tetapi nanti akan ada akan ada pembagian atau pemetaan. Pada kali ini kami akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan jaminan produk halal, yang mana ini berkaitan dengan pendirian dan mekanisme lembaga pemeriksa halal. Mungkin perlu ada memang kami saat ini sudah lumayan banyak perguruan tinggi, baik itu pemerintah dan swasta, itu yang menyampaikan permohonan pengajuan pendirian lembaga pemeriksa halal. Oleh sebab itu kami sampaikan kepada Bapak Ibu mahasiswa dan peserta yang berbahagia. Dasar hukum di dalam proses pelaksanaan jaminan produk halal adalah yang pertama Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, kemudian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mana memang ada beberapa pasal yang masuk di dalam Undang-Undang Nomor 11 ini berkaitan dengan Cipta Kerja. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2021 tentang tim akreditasi LPH. Jadi segala bentuk kegiatan kami yang berkaitan dengan jaminan produk halal sudah ada acuan hukumnya, sehingga nanti apabila Bapak Ibu perlu pemahaman lebih dan perlu mendalami, itu tinggal dibaca beberapa regulasi yang kami sampaikan. Nah, wewenang BPJPH apa saja? Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 di pasal 6, yaitu merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH. Dan yang terpenting adalah melakukan akreditasi terhadap LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Jadi ini memang salah satu bagian penting yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian, terutama dari perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi pemerintah maupun perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta. Ini perlu karena kebutuhan lembaga pemeriksa halal juga banyak, karena berkaitan dengan produk yang tersebar pun juga banyak dan juga beragam. Nah, apa itu LPH? Tadi Pak Dekan juga menyampaikan ingin tahu nih apa itu LPH. Nah, LPH adalah lembaga pemeriksa halal, yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan atau pengujian terhadap kehalalan produk. Jadi ini adalah suatu lembaga pemeriksa halal yang mana nanti di dalamnya ada auditor halal yang disesuaikan dengan kompetensi sesuai regulasi yang ada, baik itu di Undang-Undang 33 dan Undang-Undang 11. Nah, siapa yang boleh mendirikan LPH sesuai juga dengan Undang-Undang 33, yaitu bisa pemerintah dan atau masyarakat dapat mendirikan LPH. Nah, kalau pemerintah terdiri atas pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Kemudian kalau masyarakat merupakan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum. Kemudian pemerintah ini kan bermacam-macam di dalam struktur organisasi pemerintah itu sendiri. Ada kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Ini yang dari pemerintah. Kemudian yang dari masyarakat, LPH yang didirikan oleh masyarakat harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam. Nah, lembaga keagamaan Islam ini berbadan hukum, meliputi perkumpulan atau yayasan. Kemudian tadi kan seperti Universitas Islam Indonesia adalah kan salah satu masyarakat, tetapi di sini adalah perguruan tinggi yang memang latar belakangnya perguruan tinggi keislaman. Kemudian apa saja nih syarat mendirikan LPH? Syaratnya adalah pertama,
memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya. Jadi harus disiapkan nih kalau mau memang ada niat mendirikan LPH itu harus ada kantor sendiri dan perlengkapannya. Kenapa butuh kantor? Karena walaupun sekarang pendaftaran secara online, tetapi banyak dokumen yang memang menjadi dokumen rahasia yang memang harus dipenuhi oleh setiap LPH dan juga pelaku usaha yang nantinya dia memilih LPH, misalnya LPH UII dipilih. Nah itu harus ada ruang sendiri, ada perlengkapannya, dan ada alat kantornya dan lain-lain. Itu memang perlu ada. Kemudian memiliki auditor halal paling sedikit 3 orang. Nah, di dalam auditor halal ini kita tuangkan bahwa minimal 3 orang itu bisa mendirikan LPH. Nanti mengenai ruang lingkup kompetensinya apa saja, ada penjelasan di slide berikutnya. Kemudian memiliki laboratorium atau kesepakatan kerjasama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium. Saya mendengar bahwa UII ini sudah punya lab yang bagus. Kemarin saya juga berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu Dekan yang sudah menerima tim kami waktu datang ke lab UII. Terima kasih, ternyata UI mempunyai lab yang bagus, yang canggih, yang sebetulnya itu menjadi salah satu keuntungan dari kalau ingin mendirikan LPH, karena salah satunya memiliki lab atau kerjasama laboratorium yang terakreditasi. Kemudian ada dokumen pendukung yang perlu memang dipenuhi oleh calon LPH ini, yaitu dokumen legalitas badan hukum. Maksudnya apakah apa legalitasnya ada berkaitan dengan lembaga pemeriksa halal tersebut. Kemudian data sumber daya manusia di bidang syariah. Kemudian data dukung kompetensi sumber daya. Nah, yang B, data sumber daya manusia di bidang syariah ini salah satu bagian tambahan dari Undang-Undang 33 dan Undang-Undang 11. Jadi ada beberapa hal yang berkaitan dengan Undang-Undang 33 itu kemudian ada revisi yang kemudian masuk ke dalam revisi yang ada di Undang-Undang 11. Salah satunya adalah data sumber daya manusia di bidang syariah Islam. Jadi lembaga pemeriksa halal membutuhkan, selain membutuhkan auditor halal, juga membutuhkan sumber daya manusia di bidang syariah Islam, serta data dukung kompetensi sumber daya yang ada. Nah, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan akreditasi LPH? Tadi berkaitan dengan LPH. Nah, sekarang bagaimana mekanisme akreditasi LPH? Karena di dalam Undang-Undang 33 dan juga di Undang-Undang 11 bahwa lembaga pemeriksa halal perlu diakreditasi. Nah, siapa yang mengakreditasi? Ini adalah BPJPH. Nah, sesuai dengan PP 39 2021 di pasal 27, akreditasi LPH dilakukan oleh BPJPH. Kemudian dalam melakukan akreditasi BPJPH ini menyusun beberapa NSPK, yaitu norma standar prosedur kriteria akreditasi LPH. Kemudian membentuk tim akreditasi LPH, dan saat ini BPJPH telah membentuk tim akreditasi LPH terdiri dari ulama, terdiri dari praktisi ahli, terdiri dari ASN, terdiri dari lembaga perorangan yang memang mempunyai kredibilitas di bidang jaminan produk halal. Kemudian dalam menetapkan beberapa NSPK, BPJPH bekerja sama dengan lembaga non-struktural yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang akreditasi. Jadi di dalam pembentukan tim akreditasi LPH, di dalam penyusunan beberapa standar, beberapa norma, itu kami bersama dengan Komite Akreditasi Nasional atau KAN. Karena memang KAN adalah lembaga yang kredibilitas berkaitan dengan akreditasi. Nah, apa saja tugas tim akreditasi LPH? Jadi tim akreditasi LPH adalah merumuskan kebijakan operasional yang ada, kemudian melakukan sosialisasi kebijakan, melaksanakan akreditasi LPH sesuai dengan NSPK dan kriteria akreditasi LPH, kemudian memberikan masukan dan telaah terkait penyelenggaraan akreditasi LPH kepada BPJPH. Nah, tim akreditasi LPH terdiri dari akademisi, praktisi, ulama, dan aparatur sipil negara yang mempunyai kompetensi dan keahlian berkaitan dengan kehalalan produk. Nah, bagaimana caranya berkaitan dengan permohonan akreditasi LPH ini adalah pertama, ini permohonan diajukan pimpinan atau kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah, pimpinan perguruan tinggi,
akreditasi. Jadi kalau UII ingin mengajukan menjadi LPH itu bisa dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri, pimpinan perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum atau yayasan Islam berbadan hukum, pimpinan badan usaha milik negara, pimpinan badan usaha milik daerah, dan pimpinan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum kepada kepala badan. Kemudian 2, permohonan akreditasi LPH yang diajukan oleh kementerian, lembaga atau pemerintah daerah harus melalui sekretaris jenderal kementerian atau sekretaris utama lembaga pemerintah non kementerian atau sekretaris daerah. Kemudian permohonan akreditasi LPH diajukan dengan melampirkan beberapa persyaratan dan dokumen pendukung. Nah, ini adalah flowchart berkaitan dengan proses akreditasi LPH. Di sini pemohon ini berarti calon LPH. Nah, di sini ada surat yang perlu diisi, surat permohonan akreditasi, dan juga bisa diupload. Kemudian data LPH, apa saja itu datanya? Namanya, nama LPH-nya apa, kemudian alamat kantor, kemudian akte pendirian, struktur organisasi, dan lainnya. Serta adanya auditor halal, pernyataan memiliki auditor halal yang telah mengikuti pelatihan minimal 3 orang. Kemudian pernyataan memiliki laboratorium atau surat perjanjian kerjasama dengan lab, dan juga data pendukung pedoman mutu. Nah, berkaitan dengan pedoman mutu ini nanti ada di slide berikutnya. Kemudian setelah mengajukan permohonan, di sini ada pembayaran sesuai tarif yang telah ditetapkan oleh BPJPH. Nah, kategori akreditasi LPH ini berkaitan dengan pendirian dan akreditasi LPH yang baru, kemudian perpanjangan akreditasi, kemudian ada reakreditasi, maksudnya terkait dengan level, kemudian ada penambahan ruang lingkup. Jadi misalnya UII mengajukan permohonan pendirian LPH, pendirian dan akreditasi LPH yang mungkin diambil yang karena baru. Nah, bila nanti ada penambahan ruang lingkup atau naik level, nah itu memang akan perlu mengajukan lagi, karena di sini berkaitan dengan harus diakses lagi mengenai misalnya ruang lingkup, misalnya mengenai auditor halal, misalnya awalnya auditor halal 3, kemudian tambah lagi 3. Nah, itu kan kita perlu melakukan akses kepada auditor halal tersebut. Jadi kita akan melakukan uji berkaitan dengan apakah auditor halal yang ada di lembaga itu betul-betul punya kompetensi sesuai yang kita harapkan dan sesuai dengan regulasi. Kemudian ada pemeriksaan dokumen yang dilakukan oleh BPJPH, ini waktunya 2 hari. Kemudian misalnya ada kekurangan dokumen, ini bisa kami untuk disampaikan kepada BPJPH itu kita beri waktu 10 hari. Jadi awalnya 2 hari, kemudian kita tambah 10 hari bila memang dokumen yang disampaikan itu belum lengkap. Kemudian misalnya jika tidak, pemohon dianggap itu ditolak. Nah, selanjutnya adalah pemeriksaan atas keabsahan dokumen. Jadi kan dokumen yang disampaikan itu perlu diperiksa. Kemudian kita kasih waktu 7 hari, jadi melakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, kemudian dianggap sudah selesai pemeriksaan secara dokumen, barulah melakukan pemeriksaan lapangan. Jadi antara pemeriksaan dokumen dan lapangan itu dilakukan 7 hari kerja. Kemudian di dalam pemeriksaan lapangan itu dilakukan oleh asesor yang sudah diberi tugas oleh tim akreditasi LPH. Jadi nanti asesor akan datang ke tempat Bapak Ibu untuk melakukan akses kepada calon LPH tersebut. Kemudian setelah asesor melakukan akses di lapangan, nantilah disampaikanlah kepada tim penilai. Jadi tim penilai akan menilai hasil dari proses pemeriksaan oleh asesor. Kemudian setelah penilaian oleh tim penilai, barulah disampaikan kepada kalau misalnya memang dirasa dokumennya tidak ada masalah dan cukup, kita sampaikanlah kepada Dewan Pelaksana. Nah, Dewan Pelaksana ini ada di dalam tim akreditasi LPH. Karena di dalam tim akreditasi LPH ini ada Dewan Pengarah, ada Dewan Pelaksana, dan ada Sekretariat. Nah, penetapan terkait dengan
LPH ini sudah cukup atau tidak atau perlu kekurangan. Nah, itu dilakukan oleh nanti tim penilai. Setelah dirasa cukup, kemudian Dewan Pelaksana menetapkan LPH ini sebagai LPH. Kemudian disampaikanlah kepada Kepala BPJPH, Kepala Badan, kemudian Kepala Badan BPJPH menerbitkan sertifikat akreditasi. Nah, masa berlaku sertifikat akreditasi ini 4 tahun. Jadi ini adalah rangkaian di dalam proses akreditasi LPH. Nah, selanjutnya adalah dokumen permohonan pendirian dan akreditasi LPH itu tadi sudah saya sampaikan. Pertama ada surat permohonan pendirian dan akreditasi LPH. Jadi dalam surat permohonan itu kepada Kepala Badan Permohonan Pendirian dan Akreditasi LPH. Kemudian memiliki kantor dan pelengkapannya sendiri dibuktikan dengan dokumentasi ruang kantor, kemudian peralatan dan lain-lainnya. Kemudian melampirkan kopi sertifikat hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, surat perjanjian sewa, akte hibah atau yang lain-lainnya. Mungkin kalau Universitas Islam Indonesia kan mungkin sudah punya kantor sendiri, itu tinggal mungkin dibuatkan kantor yang khusus berkaitan dengan nanti calon LPH-nya seperti apa. Dan itu kan harus dari pimpinannya, bisa dari rektornya atau dari dekannya itu sendiri. Kemudian ada fotokopi akte pendirian yayasan, maksudnya UI ini melampirkan itu, yaitu akte pendirian yayasan, perkumpulan atau SK dari Kementerian Hukum HAM tentang pengesahan pendirian suatu UII itu sendiri. Jadi bukan LPH-nya tapi UI-nya, bahwa ternyata LPH UI itu masuk ke dalam struktur organisasi yang ada di Universitas Islam Indonesia. Kemudian surat domisili kantor dari instansi berwenang, kemudian ada pedoman mutu dan dokumen pendukung mutu, serta ruang lingkup pemeriksaan. Nah, pedoman mutu apa saja? Yaitu pertama struktur organisasi. Jadi harus dibuat dulu struktur organisasinya seperti apa. Jadi nanti lembaga pemeriksaan ini di bawah siapa? Apakah di bawah di bawah MIPA atau di bawah LP2M, itu terserah dari pimpinan perguruan tinggi tersebut. Kemudian ada kebijakan mutu, kemudian manajemen ketidakberpihakan, kemudian persyaratan sumber daya, persyaratan proses, persyaratan sistem manajemen, tata cara penanganan keluhan dan penyelesaian, ruang lingkup dan skema audit, kemudian kerahasiaan informasi publik, keterbukaan dan ketersediaan informasi publik. Ini adalah pedoman mutu yang mana mungkin kalau teman-teman UII atau Bapak Ibu sekalian yang ada di sini sebagai peserta itu kalau berkaitan dengan akreditasi pasti sudah paham. Akreditasi apapun pasti hal-hal yang ini adalah suatu hal yang memang menjadi bagian penting. Tapi ini pedoman mutu ini adalah berkaitan dengan hal. Jadi tidak jauh beda sebetulnya, hanya ini karena ini bagian halal. Karena kan pedoman mutu itu macam-macam, ada yang berkaitan dengan pangan, mungkin ada berkaitan dengan kimia atau yang lain-lain. Nah, ini berkaitan dengan pedoman mutu untuk pendirian LPH. Nah, pendukung pedoman mutu itu apa saja? Itu daftar dukungan kompetensi auditor halal. Jadi punya auditor halal itu ada berapa? Itu perlu juga didata, ada daftarnya. Kemudian daftar laboratorium pendukung, misalnya punya labnya punya alat apa saja? Karena kan ini berkaitan dengan auditornya, berkaitan juga dengan ruang lingkup pemeriksaan nantinya. Misalnya ternyata lab di UI itu punya PCR atau punya HPLC atau punya GC-MS atau punya LC atau punya gas kromatografi. Nah, itu tergantung dari kebutuhan di dalam pelaksanaan antara kompetensi auditor halal, kemudian ruang lingkup untuk melakukan pemeriksaan, dan juga auditor halal itu sendiri serta lab itu sendiri. Kemudian daftar audit, kemudian rekaman audit internal, kemudian kaji ulang manajemen, prosedur operasional, skema audit, dan lain-lain. Memang ini perlu disiapkan. Dan di ITS ini atau di Jogja ya, ini sudah banyak sebetulnya calon-calon LPH yang sudah daftar. Jadi bisa nanti tanya ke tim kami, Bu Evi atau Bu Lady tadi, itu juga bisa tanya seperti apa. Mungkin kalau teman-teman nih sudah punya standar berkaitan dengan mutu, nah itu mungkin sudah paham apa yang dimaksud yang saya sampaikan saat ini. Kemudian pernyataan kesiapan menjaga kerahasiaan. Nah, ini salah satu bagian penting karena di dalam Undang-Undang 33 bahwa auditor halal itu mempunyai
hak juga untuk memahami proses produk halal yang ada di perusahaan. Jadi sampai dia mengetahui sampai sedetil-detilnya. Nah, oleh sebab itu, auditor halal juga perlu menjaga kerahasiaan. Jangan sampai membocorkan formula sebuah perusahaan kepada perusahaan lain. Nah, itu salah satu bagian yang memang harus dilakukan, tidak boleh membocorkan karena ada sanksinya. Di dalam Undang-Undang 33 itu ada sanksinya. Jadi memang di sini betul-betul auditor halal itu kompeten dan juga bertanggung jawab. Kemudian pernyataan kesiapan membuka informasi publik. Jadi ada informasi yang memang boleh diberikan kepada publik. Kemudian selanjutnya adalah surat keterangan memiliki auditor halal minimal 3 orang dengan melampirkan fotokopi sertifikat pelatihan auditor halal dan atau fotokopi sertifikat kompetensi auditor halal. Nah, disinilah perbedaan antara Undang-Undang 33 dengan Undang-Undang 11. Jadi ada perubahannya. Makanya syarat ini awalnya syarat untuk mendirikan LPH berat, sehingga LPH yang saat ini tuh baru hanya ada 3 karena beratnya tadi, yaitu perlu wajib punya sertifikat kompetensi auditor halal di dalam Undang-Undang 33. Tetapi dengan adanya Undang-Undang 11, Undang-Undang Cipta Kerja, kita memberikan pilihan bahwa untuk mendirikan LPH cukup dengan sertifikat pelatihan bagi auditor halalnya. Nanti kalau untuk mau sertifikat kompetensi itu dibolehkan, tetapi nanti akan ada akan ada pembagian atau pemetaan. Jadi kalau dia punya sertifikat pelatihan saja, berarti yang nanti akan diaudit atau yang diperiksa adalah produk yang khusus, produk tidak berisiko atau istilahnya no risk atau low risk, tidak berisiko atau risiko rendah. Kemudian ruang lingkupnya hanya sekitaran lokasi, misalnya Jogja saja. Tapi kalau dia punya sertifikat kompetensi auditor halalnya, dia lingkupnya bisa luas. Kemudian cakupan pemeriksaan pun juga bisa meluas, bisa keluar dari Jawa, maksudnya bisa keluar dari Jogja. Nah, itu kelebihan antara sertifikat pelatihan dengan sertifikat kompetensi. Tapi walaupun punya sertifikat pelatihan, itu kita tetap menerima dan menjadi syarat untuk pendirian dan akreditasi LPH. Serta surat pernyataan bersedia menjadi auditor halal yang ada materainya. Kemudian ada fotokopi ijazah, karena kan nanti kami tim asesor akan menilai. Jadi selain menilai lembaganya, LPH-nya sesuai dengan 17065 kalau berkaitan dengan lembaga, dan juga kalau untuk lab dengan menggunakan 17025. Kemudian kalau auditor hal ini kan berkaitan dengan kompetensinya. Jadi memang kita ingin tahu kompetensinya apa saja, karena kan ada hal-hal yang khusus sebagai auditor halal itu punya kompetensi yang disesuaikan dengan regulasi. Kemudian ada daftar riwayat hidup, fotokopi KTP, dan memiliki lab atau kerjasama serta sumber daya manusia di bidang syariah Islam. Nah, syarat auditor halal ini tadi warga negara Indonesia. Nah, ini di Undang-Undang CK, dan beragama Islam. Jadi memang wajib beragama Islam. Kemudian minimal S1. Bidang apa? Bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, kedokteran, tata boga, atau pertanian. Jadi ini ada tambahannya yang ada di Undang-Undang 33 dan Undang-Undang 11. Ini ada tambahannya berkaitan dengan kedokteran, tata boga, pertanian. Ini tambahannya. Mungkin ada yang tanya, bagaimana dengan teknik kimia? Nah, ini banyak pertanyaan. Kami boleh tidak? Boleh, karena kan dia masih satu rumpun dengan kimia. Ini yang banyak. Kemarin juga saya Zoom meeting dengan teman-teman dari dari Balai Industri Makassar. Itu juga tanya, karena kami punya teknik kimia, kok ini nggak ada di sini. Nah, kimia ini kan teknik kimia masuk ke dalam rumpun kimia, jadi silakan dibolehkan. Kemudian memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariah Islam. Kemudian mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi memang auditor halal ini benar-benar dia harus bertanggung jawab atas semua hal, karena memang dia memahami secara detail tentang produk-produk atau ingredient yang ada di produk tersebut, sehingga dia memang bertanggung jawab lebih kepada attitude-nya dia sebagai auditor halal. Nah, selanjutnya tugas auditor halal itu apa saja?
Pertama adalah memeriksa dan mengkaji bahan yang digunakan. Jadi dia memeriksa dari detail tuh bahan yang digunakan apa saja, baik itu bahan baku, bahan penolong, bahan tambahan, itu dicek satu persatu. Makanya auditor halal itu harus memang mempunyai kompetensi khusus. Kalau dia misalnya mau memeriksa produk pangan, ya berarti dia memang kompetensinya sarjana pangan atau sarjana biologi, nah itu bisa gitu. Tetapi untuk yang lainnya misalnya farmasi ya nggak bisa kalau untuk yang produk pangan. Tapi produk yang lain misalnya obat, kosmetik itu bisa. Begitupun misalnya teknik kimia itu bisa. Nah oleh sebab itu memang di sini ada kekhususan, makanya dia perlukan kompetensi-kompetensi sesuai dengan ruang lingkup. Kemudian memeriksa dan mengkaji proses pengolahan, bagaimana ngolahnya itu, apakah sesuai dengan kaidah Islam, sesuai dengan proses produk halal. Memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan apabila pelaku usahanya itu rumah potong hewan atau rumah potong unggas. Kemudian meneliti lokasi produk. Jadi kita teliti nih, auditor halal itu memahami proses yang ada di perusahaan tersebut. Lokasinya bagaimana pergudangannya, bagaimana proses bisnisnya, bagaimana proses produksinya, bagaimana dengan transportasi, itu semua diteliti dan dilihat. Kemudian meneliti peralatan, ruang produksi, penyimpanan. Kemudian memeriksa pendistribusian, penyajian, memeriksa sistem jaminan halal, pelaku usaha, dan juga melaporkan hasil pemeriksaan dan atau pengujian kepada LPH. Karena auditor halal ini ada di LPH. Jadi setiap kegiatan dilakukan oleh auditor halal harus lapor ke LPH. Nanti LPH menyampaikan hasilnya kepada Komisi Fatwa untuk nantinya Komisi Fatwa melakukan sidang fatwa atas produk yang dilaporkan atau yang disampaikan untuk mendapat sertifikat halal. Jadi ini adalah tugas auditor halal dari hulu sampai hilir, itu benar-benar harus diperiksa detail. Jangan sampai auditor halal ini tidak paham, karena jangan sampai kan ini salah satu bagian penting. Misalnya apabila nanti di lapangan melakukan pemeriksaan, kemudian dia menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan dokumen yang disampaikan. Nah ini juga punya hak. Auditor halal menanyakan kenapa produk bahan baku ini tidak ada di laporan sebelumnya. Jadi melakukan pemeriksaan atas dokumen, karena kan pemeriksaan itu ada dua. Ada pemeriksaan dokumen on desk, ada on site. Jadi on desk dulu kita lihat apakah disesuaikan, kemudian di lapangannya seperti apa, apakah sama dokumen yang disampaikan secara on desk dengan on site itu sama. Nah itulah yang perlu kejelian dari teman-teman calon auditor halal. Nah selanjutnya adalah SDM. Nah ini adalah tambahan dari sumber daya syariah yang sebelumnya di Undang-Undang 33 tidak ada. Kemudian di dalam Undang-Undang 11 ini dimunculkan. Nah syaratnya apa kalau sumber daya manusia di bidang syariah Islam? Yaitu fotokopi KTP, daftar riwayat hidup, berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 di bidang syariah Islam. Kemudian ada salinan ijazahnya, ini sebagai bagian penting agar kita mengetahui, oh ternyata SDM syariah ini loh gitu, punya kompetensi. Karena di sini SDM syariah Islam itu tidak ada pelatihannya, tidak seperti auditor halal, penyelia halal itu harus ada pelatihannya, ada sertifikat pelatihan, ada sertifikat kompetensi. Tapi kalau SDM syariah itu tidak ada pelatihannya, tapi kita lihat dari ruang lingkup atau dari kompetensi dia di bidang syariah. Jadi itu yang kita lihat adalah ijazah dan dia harus memahami konsep-konsep dasar tentang kehalalan produk. Jadi dia bukan hanya syariah Islam sih, tetapi dia betul-betul memahami hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan kehalalan produk. Nah, selanjutnya adalah pengangkatan auditor halal, yaitu sesuai dengan yang disampaikan. Jadi auditor halal mungkin kalau ingin menjadi auditor halal itu harus mengajukan beberapa syarat. Nah inilah yang nanti akan kita mintakan kepada LPH. Jadi auditor halal memang harus punya syarat yang ada di slide ini. Yang selanjutnya adalah, nah ini berkaitan dengan kalau misalnya pemberhentian auditor halal itu kan sebetulnya wewenang LPH, tapi banyak hal, misalnya entah dia meninggal dunia atau mengundurkan diri, itu juga perlu dilaporkan kepada BPJPH. Misalnya dia UII mendaftarkan 6, tapi yang satu ada beberapa hal sehingga dia diberhentikan atau dia mengundurkan diri atau bagaimana, itu perlu dilaporkan kepada BPJPH. Nah, berkaitan dengan sumber daya manusia di bidang syariah Islam itu apa saja pekerjaannya?
Nah, karena yang kalau untuk SDM auditor halal itu mungkin Bapak Ibu sudah paham. Nah, SDM syariah ini adalah memang barang baru di dalam PP 39. Nah, sumber daya manusia di bidang syariah Islam ditujukan untuk berperan pada aspek pemahaman ilmu fikih dan fatwa halal dan haram pada hukum Islam. Karena ini sangat penting, jadi sehingga dia harus ada di dalam lembaga pemeriksa halal tersebut. Kemudian dalam merekomendasikan hasil pemeriksaan produk halal. Jadi antara ilmu saintis dengan ilmu syariah itu harus memang terintegrasi gitu. Misalnya ada informasi yang berkaitan dengan saintis tidak dipahami oleh teman-teman auditor halal, itu bisa dia melakukan diskusi dengan teman-teman SDM syariah ini. Karena inilah gunanya antara saintis dan syariah ini perlu ada integrasi. Kemudian fungsinya apa? Untuk pengendalian kegiatan-kegiatan audit LPH yang biasa dilakukan dalam proses pengendalian apakah sudah sesuai dengan syarat fatwa halal dan haram. Karena kan sudah banyak produk-produk fatwa yang dikeluarkan oleh MUI berkaitan dengan produk-produk halal itu sendiri. Misalnya kayak kepiting, kayak misalnya beberapa hal berkaitan dengan hewan yang kopi luwak, itu juga banyak kan. Ini kemudian ada lagi berkaitan dengan kemarin vaksin, itu kan banyak fatwa yang dikeluarkan. Nah, ahli syariah harus memahami ini, jadi tidak hanya dia fikih secara ansih gitu, fikih tok, tapi dia memahami tentang fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ahli syariah. Nah, oleh MUI. Karena nanti di dalam proses pelaksanaan asesmen, kita akan mengakses mengakses auditor halal dan mengakses SDM syariah. Jadi kita tim akreditasi LPH ini mempunyai 2 asesor di bidang teknis berkaitan dengan saintis, asesor di bidang syariah berkaitan dengan kesyariahan. Ini yang memang perlu dipahami oleh calon-calon lembaga pemeriksa halal. Kemudian sebagai media tempat bertanya bagi auditor halal LPH terhadap hukum-hukum syariah Islam atau hal-hal yang masih diragukan status kehalalan suatu produk. Walaupun mungkin saja ada fatwa yang sudah menjadi acuan ahli syariah. Nah, itu pun juga perlu juga pemahaman SDM syariah ini berkaitan dengan kehalalan produk. Nah, tugas SDM syariah di bidang syariah Islam adalah memastikan dan mengkaji bahan halal yang digunakan sesuai dengan syariah Islam. Misalnya ada beberapa bahan ternyata ini kayaknya secara saintis sebetulnya boleh, tetapi apakah secara hukum Islam boleh? Nah, itu juga perlu ada diskusi yang antara saintis dengan syariah. Walaupun nanti dalam audit itu tidak yang mengaudit ke lapangan itu hanya auditor halal. Ahli syariah itu setelah mendapat informasi atau masukan dari auditor halal, jadi tidak datang langsung ke lapangan. Tetapi bila misalnya ada mengaudit rumah potong hewan atau rumah potong unggas, itu bisa dua-duanya. Bisa ahli syariah datang dan juga auditor halal datang, karena di dalam proses sembelihan itu kan ada berkaitan dengan syariah. Nah, itu juga bisa SDM syariah ikut serta di dalamnya, memastikan dan mengkaji sistem penyembelihan yang sesuai dengan syariah Islam. Kemudian memastikan peralatan, ruang produksi dan penyimpanan, pendistribusian dan penyajian produk sudah sesuai dengan syariah Islam. Ini berkaitan dengan sumber daya manusia di bidang syariah Islam. Nah, selanjutnya, lingkup kegiatan LPH, Lembaga Pemeriksa Halal secara besar, secara global adalah melakukan verifikasi dan validasi. Kemudian melakukan inspeksi produk dan atau PPH, itu tadi yang saya sampaikan tugasnya auditor halal, tugasnya SDM syariah. Kemudian melakukan inspeksi rumah potong hewan atau unggas atau unit potong hewan atau unggas dan atau inspeksi audit dan pengujian lab jika diperlukan. Karena bisa saja di dalam proses audit oleh auditor halal itu ada yang membutuhkan lab, ada yang tidak gitu. Misalnya kalau untuk produk pangan mungkin jarang menggunakan uji lab. Tetapi bisa saja untuk produk kosmetik, produk obat itu membutuhkan kajian yang lebih lagi, yaitu perlu ada uji lab. Karena bisa saja masih banyak bahan bakunya yang perlu diuji secara spesifik. Yang selanjutnya adalah misalnya LPH ini sudah terbentuk, kemudian ada perubahan-perubahan. Nah, itu yang harus dilaporkan kepada BPJPH. Nah, misalnya ada perubahan berkaitan dengan jumlah dan nama auditor halal, kemudian jumlah dan nama SDM syariah, kemudian lingkup kegiatannya, kemudian nama LPH-nya,
serta alamat kantor, kepemilikan dan atau ketersediaan laboratorium, serta perubahan data LPH perubahan data LPH ini tidak mengubah nomor registrasi. Misalnya kan sudah mendapat registrasi dari BPJPH, itu tidak merubah nomor registrasi karena ini sudah ikut, karena kan hanya ada perubahan berkaitan dengan salah satu bagian yang saya sebutkan tadi. Yang selanjutnya, ini ada kegiatan berkaitan dengan pelatihan dan sertifikat kompetensi. Jadi memang auditor halal itu harus punya dua, tapi itu dan atau. Jadi bisa hanya sertifikat pelatihan auditor halal dan atau punya dua-duanya. Jadi bisa salah satu atau dua-duanya. Nah, pelatihan bisa dilakukan oleh BPJPH, juga bisa oleh lembaga lain yang terakreditasi. Jadi kalau misalnya nanti mau pelatihan auditor halal, itu harus dilakukan oleh BPJPH, bisa oleh BPJPH. Atau lembaga pelatihan lain yang terakreditasi. Oleh siapa? Kalau non pemerintah itu oleh Kementerian Tenaga Kerja. Jadi diakreditasi sebagai lembaga pelatihan kerja oleh Kementerian Tenaga Kerja. Jadi nanti ikut pelatihannya jangan sembarangan. Sudah kita keluar duit tapi ternyata tidak sah gitu. Kemudian makanya harus ditanyakan. Jadi dan juga lembaga pelatihan tersebut yang melaksanakan pelatihan tersebut itu harus sudah bekerja sama juga dengan BPJPH gitu, dan juga harus tetapkan. Nah inilah bagian yang penting juga. Jadi lembaga pelatihan tersebut sudah ada kerjasama juga dengan BPJPH, dan karena standar yang kurikulum yang dilakukan itu adalah sesuai dengan yang ditetapkan oleh BPJPH. Nah, sertifikat kompetensi itu ada dua sekarang lembaga yang mengeluarkan. Dari LSP, lembaga profesi sertifikasi profesi, itu adalah LSP MUI dan LSP Halal Indonesia. Jadi ada dua sekarang lembaga sertifikasi profesi yang nanti Bapak Ibu kalau ingin setelah ada sertifikat pelatihan, nanti bisa ikut kompetensi. Sekarang baru hanya ada dua. Kedepannya akan nambah lagi, jadi sehingga Bapak Ibu banyak pilihan untuk sertifikat kompetensi itu sendiri. Nah, selanjutnya setelah dilakukan akreditasi, kemudian dilakukanlah asesmen. Nah, di asesmen itu ada dua tadi, yaitu oleh tim teknis dan juga tim syariah. Nah, setelah dirasa dokumen semuanya tidak ada masalah, barulah BPJPH menetapkan LPH itu sebagai lembaga yang terakreditasi, dan di sanalah kemudian BPJPH dapat memberi penugasan kepada LPH tersebut untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk. Kemudian surat penetapan LPH itu di dalamnya meliputi nama LPH, alamat LPH, nomor registrasi, dan lingkup kegiatan LPH apa saja. Itu di dalam surat penetapan LPH. Nah, penerbitan kemudian BPJPH mengeluarkan sertifikat akreditasi. Jadi setelah ada penetapan, BPJPH menerbitkan sertifikat akreditasi LPH. Nah, sertifikat akreditasi LPH ini masa berlakunya 4 tahun. Setelah ditetapkan, kemudian diregistrasi auditor halalnya. Jadi setelah ditetapkan, kemudian ada sertifikat akreditasi LPH, kemudian LPH melakukan registrasi auditor halalnya. Jadi biar nanti di sistem itu sudah ada nama LPH-nya dengan auditor halalnya sesuai dengan kompetensi dan ruang lingkup. Jadi karena di sini harus ada jelas auditor halalnya itu memang diangkat, kemudian yang mengajukan adalah LPH. Itu kita ketahui ini LPH-nya auditornya ada berapa orang dan kompetensinya apa saja. Karena kan nanti waktu pelaku usaha memilih LPH, kan nanti yang memilih LPH itu adalah pelaku usaha. Kalau misalnya dia memilih UII, dia akan lihat, produk saya pangan, UII punya nggak ahli pangan. Nah, itu kan dia bisa memilih karena di situ sudah jelas auditor halalnya ada auditor halal yang bidang pangan. Nah, mengenai tarif, jadi mulai 1 Desember 2021 itu ada biaya akreditasi LPH. Nah, biaya akreditasi LPH dibebankan kepada LPH dan penetapannya biaya akreditasi LPH yang menentukan Kementerian Keuangan. Jadi kita sudah ada
Perka Kementerian Keuangan nomor 57, kemudian juga ada Perka Badan berkaitan dengan tarif untuk lembaga pemeriksa halal. Nah, tarif pelayanan akreditasi LPH sesuai dengan keputusan Kepala Badan nomor 141 tahun 2021 itu berkaitan dengan kriteria, kemudian kriteria penetapan dokumen, kriteria calon LPH, analisis beban kerja tim akreditasi LPH. Ini berkaitan dengan tarif layanannya. Nah, nanti kalau misalnya UI mengajukan, itu dia masuk golongan mana? Jadi ada golongannya. Kalau masuk golongan 1, kriterianya memiliki gedung sendiri atau sewa, tidak memiliki lab atau kerjasama. Jadi dia tidak memiliki lab, terus juga bisa kerjasama. Jadi bisa 2 pilihan. Kemudian tidak memiliki kantor cabang, memiliki sumber daya yang cukup fisik, sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan modal. Memiliki auditor halal antara 3 sampai 6 orang. Nah, berapa yang dibayarkan adalah tarif pendaftaran akreditasi LPH 4.200.000, itu yang golongan pertama. Jadi auditor halalnya 3 sampai 6 orang. Kemudian kalau golongan 2, memiliki gedung milik sendiri atau sewa, memiliki lab atau kerjasama, memiliki kantor cabang, lebih dari 1 lokasi, karena kan biasanya mungkin contohnya misalnya LPPOM itu kan banyak cabangnya. Nah, kalau dia lebih dari 1, nah berarti dia pembayarannya akan ada lebih, jadi nggak sama dengan yang hanya cuman ada di Jogja saja. Tapi misalnya UI punya cabang di beberapa, ya berarti akan ada penambahan. Memiliki SDM, sarana, prasarana, memiliki auditor halal lebih dari 6, jadi ada 7 sampai 12, berarti tarifnya adalah 13.300.000. Kemudian kalau masuk ke golongan 3, itu dia memiliki kantor cabang lebih dari 10. Kemudian memiliki sumber daya, memiliki auditor halal paling sedikit 13 orang. Berarti dia masuk kriteria golongan 3 yang pendaftarannya ini 17.500.000. Nah, kemudian ini Bapak Ibu sekalian yang berkaitan dengan tarif, jadi sudah saya sampaikan beberapa hal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.